Selamat siang menjelang sore. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini ada yang tahu nggak materi apa lagi yang pelajaran hari ini pelajari? Ada yang tahu? Yuk. Konservasi makhluk hidup. Berarti udah belajar di rumah tadi ya. Oke, sebelum masuk di bab selanjutnya, Ibu mau buat persepsi dulu biar kita punya gambaran sama-sama. Tahu ini apa? Ayam. Kucing. Ayam sama kucing. Tahu nggak maksudnya ngapa ayam sama kucing ada di sini? Ada ayam, ada kucing, sama ada tumbuhan di sampingnya. Makhluk hidup. Good sekali, makhluk hidup. Jadi hari ini kita belajar tentang makhluk hidup. Jadi semuanya di sini ada makhluk hidup. Ada ayam, ada kucing, tumbuhan. Ini salah satu contoh makhluk hidup. Jadi kita belajar ini tentang makhluk hidup. Tujuan pembelajaran ini adalah kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Terus yang kedua, kita bisa membedakan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Tadi kita tahu nih, ini ayam sama kucing nih makhluk hidup kan? Terus apa bedanya ini? Makhluk mati. Benda mati, ya Benda mati. Benda mati kan? Terus kenapa nggak dibilang benda hidup? Dia juga bisa gerak kok, sama dengan ayam sama kucing. Karena mobil dan motor tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Nah, ada lagi yang tahu alasannya kenapa dia dikategorikan makhluk hidup padahal dia juga bisa gerak? Karena dia tidak bisa bernafas. Dia nggak bisa napas. Ayo dong, ayo. Ayo udah banyak nih kayak bapak punya. Jadi apa makhluk hidup dikatakan hidup itu tidak karena kan bergerak dengan digerakkan oleh perantara ya gitu kan. Jadi dia geraknya tuh sendiri. Ada apa tidak digerakkan dengan perantara manusia. Contohnya kayak motor kan manusia yang gerakkan ya. Sama mobil itu salah satu contoh mengapa ini dikatakan makhluk tak hidup. Terus kita udah tahu nih bedaannya makhluk hidup sama makhluk tak hidup. Oh iya lupa mau kasih LKS ini nanti diisi sambil ibu jelaskan. Nanti kalau ada kayak contoh motor checklist yang mana yang bukan apa ciri-cirinya kenapa saya tidak paham nanti dikumpulkan di akhir pembelajaran. Nanti misalkan kalau yang nggak paham tanya aja kayak misalnya nanti kan ada ciri-ciri nafas motor atau enggak checklist gitu. Oke, kita lanjut. Tadi kan udah paham nih tentang ciri-ciri makhluk hidup sama tak hidup. Kita lanjut dengan ciri-ciri makhluk hidup. Kalau di LKS apa ciri-ciri pertamanya? Apa? Bernafas. Apa? Oh. Apa yang tadi apa? Bernafas. Bernapas. Apa sih maksud bernapas tuh? Tahu nggak? Coba apa maksud bernapas sendiri? Nggak lihat dari buku. Kayak gimana kayak persepsi bapak tuh kayak mana gitu? Bernapas tuh kayak modelnya kayak mana sih gitu? Sekarang apa napas nggak? Bernafas. Dan belum napas dia mati kan? Jadi sekarang kita napas kan sama-sama. Terus apa nih? Napasnya kayak mana sih maksudnya? Coba. Jadi kalau nggak takut salah harus gitu lah, boleh lah gitu. Ada nggak penelitiannya? Yuk. Ada nggak? Bernafas berarti mengambil atau menghirup oksigen dari udara. Oksigen dari udara itu udah benar, udah separuh benar kan? Menapas tuh ngirup udara gitu kan? Ya tapi lebih tepatnya oksigen gitu kan? Tapi nggak dikeluarkan kan? Keluarkan juga dong. Setelah dikeluarkan itu bentuknya berapa? Zat. Tidak. Tapi dia bentuknya kayak udara juga, tapi namanya tuh karbon dioksida. Jadi dah kita ngirup itu oksigen, dikeluarkan karbon dioksida. Itu. Kalau manusia bernapas pakai apa? Hidung. Hidung dong. Terus yang lain gimana? Hewan-hewan yang lain?
Kayak contohnya ikan, apa? Ikan. Terus kalau burung, Aryo, nafasnya pakai apa dia? Paru-paru. Paru-paru benar, cuman dia kalau lebih tepatnya dia kunci-kunci udara, karena dia kan terbang. Dia terbang dia perlu kunci udara biar bisa terbang. Benar sekali. Nafas. Itu yang kedua. Kedua ada apa ciri-ciri yang kedua? Bergerak. Gerak. Gerak itu apa sih kita? Kayak contohnya. Kenapa sih orang itu? Berjalan. Jalan. Terus masuk gerak itu juga kayak apa? Kayak Berpindah tempat. tempat. Nah, terus apa lagi? Kayak pindah tempat. Kayaknya itu aja. Pindah tempat. Dari sini ke situ jalan. Terus makhluk hidup itu ciri-ciri utamanya selain nafsu pindah tempat. Kenapa bisa pindah tempat? Dia Bosan. sama dia punya kaki. Kaki pindah manusia punya kaki untuk bisa bergerak. Terus kalau hewan lain bisa nggak gerak? Bisa. Pakai apa? Kaki juga. Ada yang juga bergerak. Kalau ini pakai apa? Geraknya pakai apa? Sayap, benar. Terus misalnya tumbuhan, gerak nggak dia? Kira-kira Gerak. Tumbuh. pakai apa dia? Angin. Itu karena faktor kena angin makanya dia bisa bergerak. Kira-kira gimana cara tumbuhan tuh kita tahu dia bahwasanya bergerak? Tumbuh, benar. Selain tumbuh, Tapi nah itu kan kalau dia ada kekurangan zat. Kita tahu kalau dia benar-benar makhluk hidup, dia hidup selain tumbuh. Tahu tidak? Merah? Dan tidak tahu. Karena contohnya lain lagi itu tumbuhan. Pernah lakukan eksperimen kacang hijau yang ditaruh di kapas terus tumbuh bertambah. Pernah nggak? Belum sih, berarti belum pernah. Dan nanti kalau udah tambah tuh udah besar, udah sampai 5 cm lah segini. Nanti dia bakal layu gini, kenapa lah dia? Karena dia butuh cahaya. Karena biasanya kan kita mau nanam kacang hijau yang di kayak tempat kecil begini itu kan pas gelap gitu kan, biar cepat cahayanya datang. Tapi kalau misalnya dia udah makin tinggi, dia perlu namanya cahaya untuk kayak tempat dia buat fotosintesisnya. Jadi makanya dia geraknya ke arah cahaya ini cahaya. Contoh itu. mau nanya, ini tadi pastor artinya apa? Ah, nanti kita bahas ya. Itu belum. Itu masih ciri nomor 2. Oke, kita lanjut. Sebelum lanjut lagi nih, ada yang mau ditanyakan nggak? Setelah kita bahas 2 ciri-ciri tadi. Tadi kan napas kita udah, gelap kita udah. Sebelum lanjut nih, nanti soalnya ada bakal games menarik dan bakal harus diingat apa yang ibu omongkan. Karena berkaitan sama materi lain. Dan ada kita ya? Ya. Kita lanjut ya. Nomor 3 apa cirinya? Bereaksi terhadap ramai-ramai. Masih ada kesalahan tuh maksudnya kayak mana sih? Jadi stabilitas. Itu tadi dimaksud sama Hadio kan nanya apa sih stabilitas itu bu? Namanya kak kadar pasangan. Coba Wafa cibet Hadio. Cibet Hadio. Cibet. Sakit gak? Nah itu kayaknya kak kadar pasangan. Itu artinya kak kadar pasangan. Respon tubuh terhadap pasangan yang diterima. Enggak hanya manusia, tumbuhan juga punya respon terhadap pasangan. Contohnya kayak ini. Tahunya apa? Tumbuhan. Pernah nyobanya? Kayak nyentuh. Itu kan langsung dia melengkung kan dia. Itu kenapa dia melengkung? Kenapa? Karena malu. Ya kan namanya putri malu. Bukan, karena dia menerima respon dari kita dan pas kita sentuh dia bakal lutut. Sama halnya kayak bunga pacar, kan ada biji bunga pacar tuh.
bunga pacar. Kalau misalnya dia udah tua itu tuh bakal, kalau kita senggol sedikit dia bakal kontak semua bijinya. Sama juga hewan juga punya apa kan ada pasangan. Tahunya apa? Cacing di perut. Bukan cacing. Pulau bulu. Bukan. Seribu lagi 1000. Lagi 1000 alias fluid. Kan pernah kan kalau kita kecil-kecil tuh suka rendangnya lingkar ya, lingkar tubuhnya itu tandanya dia merespon terhadap rangsangan yang terima untuk melindungi tubuhnya juga. Ini namanya iritabilitas. Sudah paham apa iritabilitas? Bukan ada rangsangan. Sampai sini udah paham? Paham ya? Ada yang mau tanya lagi sebelum lanjut nih. Nanti gue sih ini daerahnya Nah, udah lanjut. Dan itu kan keseringan yang ini videonya ular tangga. Tahu main ular tangga enggak? Tahu kan? Jadi kalau misalnya ketemu tangga naik, ketemu ular turun, gitu kan? Tapi ular tangga ini beda dengan ular tangga yang lain-lainnya. Jadi pilih dulu pionnya, mau warna merah atau warna biru untuk. ya. Nah, kita letakkan kemudian. Jadi enggak silasta, berlista. Jadi nanti yang kotak-kotak yang nggak ada ular dan tetangganya itu setelah sampai di kotaknya selalu ada pertanyaan. Jadi kalau misalnya nggak bisa, misalkan nih kita buka kotaknya satu kan, satu nih harus dia pertanyaan ini dulu. Tapi kalau misalnya nggak bisa jawab, mundur lagi. Oh gitu? Iya. Oh mundur. Oh, nanti kalau tangga Naik, ada pertanyaan. Kalau lulus nggak ada pertanyaan. Ya. Nanti yang menang sampai yang akhir ataupun yang sampai yang paling tinggi nilainya. Karena waktu itu masih belum keluar. Oh, kalian itu. Di sistemnya kan gadunya dilempar. Tapi kalau misalnya dapat nilainya 6, mana 6? Dia dapat hak 2 kali dalam. Yang 6 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kan 6 kan? Kemudian betul lagi 3 gitu. Kalau siapa yang dapat 6, dia muter 2 kali. Paham nggak? Apa tatonya? Paham. Darab 3. Dah, sweet dulu. Siapa yang belum maju? Dah. Siapa yang belum maju? Nah, Ya. cepet. Biar adil nanti. 6. Turun dulu. Lagi. Kita lagi. Biar adil mulai pertanyaannya. Kosong berarti dia lanjut. Oh, ada kartu yang kosong, nanti kalau kartu yang kosong dia bisa lanjut. Lanjut enggak? Kan udah. Giliran itu. Udah, jadi. Siapa pertanyaannya? Tahun Putri Malu kapan mengucap bila disentuh ingin menunjukkan bahwa Malu dapat iritabilitas. Benar. Itu lagi apa? Dua. Nah, jadi apa nih? Organ yang menghasilkan air seni kencing sebagai zat sisa adalah Ayo, apa tadi? Air kencing mau itu bersisa. Tapi bisa bantu Arya. Hitung mundur 10, 9, 8, 7. paru-paru. Salah, mundur. Ginjal, yang benar jawabannya ginjal. Kalau paru kan kamu udah suka. Wah. Iku. Jadi nanti kalau nggak bisa dulu. Iya. Alai pernapasan pada ikan adalah insang. Oh, bismillah berarti. Oh, tetap lah. Tetap lah. Lihat. Enggak lah. 1, 2, 3. Indra yang berfungsi sebagai alat apa? Sebagai indra yang berfungsi sebagai alat peraba.
Sabar. Kan ada mencium, bau, mendengarkan, mengecap, Kenapa? lidah, ucapan lidah. Mendengar apa? 10. Mendengar. Mendengarkan kuping. Meraba. Itu kalau untuk memamau. Di depan mata baca lebih dari ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mundur tangan, gitu. Meraba. Jadi dapatnya kuping. Enggak boleh. Apa? 1, 2, 3, 4. Sudah. Tubuh bertambah tinggi menunjukkan makhluk hidup yaitu bukan 9, 8, 7, 6, 5 3, 2, 1, mundur. Habis. Apa ya? Aku lupa. Jawabannya berkembang hidup. Tidak. tumbuh lah. Oh itu tubuh hidup. Tumbuh lah jawabannya. Tumbuh. Lanjut. Sini tuh. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi. Yang dua. Moga-moga itu. Ulang. Apa ulangnya? Ini. Iya ulang. Biar adil ya. 1. Iya, hampir kena ular. Kenapa sih? Tidak boleh seperti itu. Namanya ini kompetitif. Kita berkompetisi. Ini kayak pernapasan pada makhluk hidup merupakan proses pengeluaran Titik. Yang tadi dong. suku itu bahasa Jepang. Suku itu makan. Tadi bernapas. Ada titik makan tadi. Bernapas. Menghirup dan mengeluarkan 10, 9, 8, 7, 6. Apa yang tadi tuh? 5, 4, apa tuh? 3, 2, 1. Tadi oksigen juga. Dan karbon dioksida. Menghirup oksigen dan makan karbon dioksida. Mundur. Astagfirullah. 5. Salah. Benar. Semuanya situ. Dipilih. Panjang ya. Proses pengeluaran zat sisa yang dilakukan oleh manusia itu disebut. Ayo. Satu, Di sini ada. 1, 2, 3. Banyak. Sedikit sih. Enggak ada lagi ya. 3 bertambah 4. Jadi kalau itu yaitu tumbuh. Tumbuh bertambah. Oke. Aduh. 1. Kalau 3. Aduh. Itu udah bisa. Jangan. 6. 3. Ada aku comeback. Aku comeback. Gila sih. Sila susah. Jangan lah. Nanti dah. Itu nanti itu. Ini bilang Yang menonton lagi ada apa sih? Comeback. Itu tadi cuma berdoa. Yang menang, Hario tepuk tangan dulu. 2 kali loh dia benar. Hampir dikit lagi. Tinggal mundur lagi. Nggak dukung. Kalau dia dukung. Bener lah, karena kita mendukung sini kan ya. Tadi dah sini loh dia padahal loh sini nih. Tapi itu nggak sini, itu sini. Dah. Gimana? Seru nggak? Seru. Seru dong. Tetap Hario 2 kali betul-betul menang. Cakep. Oke. Minggu depan bisa hari. Minggu depan ada lagi ya kita lagi. Dah. Dan kita di penghujung pertemuan kita hari ini.
sebelum Ibu akhiri nih, kita ulang lagi ya review tadi materi. Yuk buka lagi bukunya, kita review materi. Tadi coba berikan contoh makhluk hidup dong, Bapak. Makhluk hidup apa? Contohnya. Contoh makhluk hidup. Tadi manusia, hewan, tumbuhan. Kalau hadiah makhluk tak hidup apa? Contohnya. Banyak motor, mobil, pintu, semuanya tak ada kecuali yang bisa bergerak. Betul. Tuh bisa bergerak nih. Coba ciri-ciri makhluk hidup apa? Apa? Satu. Ciri makhluk hidup dia. Satu. Ada apa saja kan 7 sudah. Bisa ngomong. Salah. Itu kan yang itu biasa. Ternyata yang ciri-ciri penunjuk bahwa itu makhluk hidup. Yang di buku tadi loh, Ayo baru tadi loh kita baru sebentar ada ada ini. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama kali dibahas apa? Buka aja bukunya. Hidung. Hidungnya, hidung ngapain guys? Itu apa? Baru tadi loh kita baru Apa tuh? 20 menit Nyium makanan. Salah. Tuh Aryo, apa selain itu? Bernapas. Selanjutnya. Ya benar aku tak bilang bernapas itu. Kenapa Harus tahu. Lihat. Agak Itu indra. Mendengar. Itu kan indra sebenarnya. Tadi kayak berkembang biak. Terus bisa mati. Ada tumbuh dan berkembang. Itu kan cuma hidup. Bisa mati kan. Baru tadi loh, irritabilitas, mengeluarkan zat sisa, adaptasi, itu kan jadi makhluk hidup. Ya baru tadi, baru 10 menit yang lalu. Baru 10 menit yang lalu. Sudah lupa. Bagaimana ini? Kenapa kamu? Udah dulu. Itu tadi kan kita udah sampai ke penutup. Jangan lupa dibaca-baca lagi bukunya. Ketemu selanjutnya kita bahas tentang pengelompokan makhluk hidup. Jadi kan kita udah tahu makhluk hidup apa. Nanti ketemu selanjutnya kita bahas pengelompokannya. Terus nanti kita belajar cara penulisan nama ilmiah. Habis itu, oke sebelum ibu tutup, ibu punya kata motivasi yang buat kita belajar, yaitu kayak bahasa Inggris atau nantinya don't lose hope before you never know what tomorrow will be. Jangan pernah putus asa karena kita nggak tahu apa yang besok. Mungkin hari ini kita kurang beruntung, besoknya lagi kita bakal tahu ya, kita bisa. Mungkin hari ini Bapak nggak menang. Oh mungkin karena aku tadi tidak putus asa, mungkin nggak tahu. Mungkin tadi karena kau jatuh terus kau menang. Mungkin hari ini Bapak nggak menang. Besoknya mungkin Bapak menang. Besok comeback aku ya ada aja kau. Makanya jangan pernah putus asa, harus berhubungan sama Allah. Siapapun kita harus berhubungan. Jangan pernah putus asa. Oke, siap. Bila pertemuan kita ini akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang ibu berikan memberikan manfaat. Yang jeleknya dibuang, yang baiknya diambil. Oke, Ibu Hairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.